Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah adik-adik, pada video kali ini kakak akan membahas tentang struktur dan fungsi organel sel. Yang pertama ada struktur sel prokariotik dan sel eukariotik. Kemudian yang kedua ada organel sel dan fungsinya. Dan yang ketiga ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang akan kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama sel prokariotik. Sel prokariotik ini yaitu sel yang tidak memiliki membran inti sehingga sel berbatasan langsung dengan sitoplasma. Dan makhluk hidup yang termasuk sel prokariotik adalah bakteri dan ganggang biru atau bahasa latinnya Cyanobacteria. Nah adik-adik, ini merupakan gambar sel prokariotik. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Sel prokariotik ini hanya memiliki membran sel namun tidak memiliki membran inti. Selanjutnya sel eukariotik. Nah, sel eukariotik ini merupakan sel yang sudah memiliki membran inti atau nukleus dibungkus membran nukleus dan sistem endomembran. Nah, sel eukariotik ini terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya adik-adik, gambarnya sangat berbeda dengan gambar sel prokariotik. Karena sel prokariotik itu hanya memiliki inti sel namun tidak memiliki membran inti dan juga hanya memiliki membran sel. Kemudian kalau di sel eukariotik ini sudah memiliki organel-organel sel yang sangat kompleks ya. Jadi organel-organelnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Organel-organel sel. Yang pertama ada dinding sel, membran plasma, sitoplasma, mitokondria, lisosom, badan Golgi, retikulum endoplasma, ribosom, inti sel atau nukleus, plastisida, dan vakuola. Baik adik-adik, mari kita bahas satu persatu fungsi dari organel-organel sel. Nah, yang pertama dinding sel. Jadi dinding sel ini merupakan lapisan terluar dari sel. Kemudian dinding sel ini berfungsi untuk membentuk dan melindungi isi sel. Selanjutnya membran plasma. Membran plasma ini berfungsi melindungi isi sel, kemudian mengatur keluar masuknya berbagai zat dan sebagai reseptor rangsang di luar sel. Yang ketiga sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan sel yang berada di luar membran inti. Kemudian juga sitoplasma ini berfungsi sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Nah, kalau kakak kasih gambaran ya adik-adik, misalnya kulit telur itu dikatakan dengan dinding sel. Kemudian kan pada saat kalian kalau telur rebus itu dibuka kan biasanya ada kulit-kulit putih. Nah, itu dikatakan dengan membran plasma. Kemudian cairan putih telur itu dikatakan dengan sitoplasma atau cairan sel, yang mana di dalam sitoplasma tersebar organel-organel sel lainnya. Dan yang paling tengahnya itu disebut dengan inti sel atau nukleus, atau kalau pada telur itu adalah kuning telur. Selanjutnya mitokondria. Nah, mitokondria ini berfungsi sebagai pusat pembakaran atau pernapasan sel atau biasa disebut dengan respirasi seluler. Jadi ingat ya adik-adik, kalau mitokondria itu merupakan alat yang digunakan oleh sel untuk bernafas. Selanjutnya lisosom. Nah, lisosom ini berfungsi untuk menghancurkan bakteri dan organel sel yang rusak. Jadi ingat ya adik-adik, kalau lisosom itu berfungsi untuk regenerasi dari sel. Kemudian badan Golgi. Nah, badan Golgi ini berfungsi untuk pengeluaran zat dan metabolisme sel. Gampang ya adik-adik untuk diingat. Lanjut, retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan penetralan atau detoksifikasi racun, sebagai transportasi sel juga, dan sebagai sintesis protein. Kemudian ribosom. Nah, ribosom ini berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesis protein. Oke, selanjutnya lagi ada inti sel ya atau nukleus. Nah, nukleus ini merupakan organel terbesar yang berada dalam sel dengan diameter sekitar 10 mm. Kemudian nukleus juga berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel, pengendali seluruh kegiatan sel, dan pembawa informasi genetik atau biasa disebut juga sebagai otak sel ya.
Jadi inti sel ini merupakan otak sel dan juga pembawa informasi genetik. Selanjutnya plastisida atau kloroflas. Nah, kloroflas ini berfungsi sebagai tempat berfotosintesis. Dan yang terakhir ada vakula. Nah, vakula ini berfungsi untuk membantu sel untuk tumbuh membesar dan menyimpan bahan-bahan penting dan produk-produk sisa metabolisme sel. Nah, dan yang terakhir ada perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, adik-adik perlu kalian ketahui bahwa perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan ini sangat mudah untuk kalian ingat ya. Karena kenapa? Sebenarnya kan tumbuhan dan hewan itu memiliki sel eukariotik, otomatis organel-organelnya sama. Nah, namun ada perbedaan sedikit. Perbedaannya apa? Yaitu ada organel yang dimiliki tumbuhan namun tidak dimiliki oleh sel hewan. Organel apa sajakah yang tidak dimiliki oleh sel hewan namun dimiliki oleh sel tumbuhan? Yaitu ada vakula, kemudian plastisida dan dinding sel. Nah, kenapa hewan tidak memiliki vakula? Karena hewan tidak perlu menyimpan cadangan makanan karena dia dapat mencari makanan sendiri apabila dia membutuhkan makanan. Kemudian kenapa juga hewan tidak memiliki plastisida atau kloroplas? Karena hewan dapat bergerak mencari makanan sementara tumbuhan tidak dapat bergerak. Ya, cara mencari makanannya yaitu dengan memfotosintesis. Dan yang terakhir, kenapa hewan tidak memiliki dinding sel? Nah, seperti yang kita ketahui, dinding sel itu kan sebagai alat untuk melindungi inti sel atau sel dari tumbuhan ya. Jadi untuk melindungi isi dari sel tumbuhan tersebut seperti itu ya. Nah, kemudian hewan kan bisa melindungi dirinya sendiri, makanya hewan tidak memiliki dinding sel. Seperti itu ya adik-adik, jadi sangat mudah. Oke adik-adik, pembahasan cukup sampai di sini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan mudah. Jangan lupa dukung channel kakak dengan cara like, komen, dan subscribe.